Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi ini saya kembali boleh menyampaikan satu seri perenungan firman lewat video pastoral YouTube GKIM KIM Tong Bandung. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan bersabda kepada kita, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu dan tidak mengerti gerangan apa yang sedang teralami atas penulis Pengkhotbah, yaitu Salomo. Era zaman seperti apa yang sedang ia alami atau nikmati, sehingga di dalam ia sebagai seorang yang berhikmat, orang yang sungguh-sungguh pintar, bisa menulis, bukan saja mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, bisa menyimpulkan atau bisa memiliki suatu anggapan. Dan tentunya anggapan ini adalah anggapan yang sungguh amat sangat aneh buat kebanyakan orang. Dia memberikan satu anggapan, adalah lebih bahagia orang-orang yang sudah mati dan meninggal sudah lama dibandingkan dengan orang-orang yang hidup yang masih ada sekarang ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang sungguh tidak wajar, tidak biasa, tidak bisa kita gampang menerimanya dengan mudah. Mengingat ia mengatakan adalah lebih bahagia orang-orang yang mati bahkan sudah meninggal lama dibandingkan orang yang hidup sekarang ini. Bahkan ia berlanjut dari keduanya, baik itu orang yang hidup maupun orang yang mati, adalah jauh lebih bahagia orang-orang yang belum pernah mengalami kehidupan, belum pernah ada di bawah kolong langit ini. Kata penulis Pengkhotbah, orang-orang seperti ini jauh lebih bahagia karena ia tidak pernah mengalami suatu kesukaran, penindasan di muka bumi ini. Gerangan apa yang sedang terjadi? Tentu tercetus di dalam ayat pertama yang mengatakan begitu banyak orang tertindas. Bayangkan mereka mencucurkan air mata. Mereka tidak berdaya menghadapi orang-orang yang menindas dengan kuasa. Mereka sungguh-sungguh amat kasihan. Tidak ada kuasa penghiburan atas mereka selain penindasan demi penindasan yang dikerjakan oleh orang-orang yang amat sangat keji. Sungguh kata kita Pengkhotbah, kalaupun ada orang hadir sebagai orang-orang yang cakap dan berhikmat untuk bekerja, tetapi tiada lain, tiada bukan, apa yang mereka perbuat dan kerjakan hanya sebatas iri hati satu kepada yang lain. Mereka mempeributkan dan mereka saling mau menjatuhkan. Ada terjadi suatu kompetisi, terjadi suatu persaingan yang dibarengi dengan iri hati. Kata kitab Pengkhotbah, itu pun juga suatu usaha menjaring angin alias percuma. Nah, di dalam kondisi seperti ini, Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, dia menyadari betapa kita ini harus hadapi semua ketertekanan ini bukan dengan frustrasi, bukan dengan mengungkapkan semata-mata lebih baik mati, orang-orang mati daripada orang-orang yang masih hidup. Bukan semata-mata begitu, melainkan akhirnya penulis Pengkhotbah berkata, lebih baik segenggam ketenangan. Segenggam ketenangan itu lebih baik daripada dua genggam segala daya upaya menjaring
angin. Artinya di sini kita pengkhotbah tahu di dalam menghadapi segala gejolak zaman, tindihan persoalan, problema demi problema yang tak terkirakan adalah butuh ketenangan. Dari mana ketenangan ini bisa diperoleh? Dari mana ketenangan ini bisa didapat? Apakah dari kekuatan sendiri? Apakah dari reka-reka sendiri? Tentu tidak bisa manusia mereka-reka dan mendapatkan ketenangan yang sungguh-sungguh pas untuk memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kemenangan di dalam menghadapi segala ancang-ancang tekanan zaman ini. Ketenangan itu didapat, segenggam ketenangan itu didapat, yaitu dari pihak Tuhan asalnya, yang akan memberikan ketenangan, akan memberikan damai, akan memampukan untuk orang tersebut hidup dan mampu menjalani sehari lepas sehari, satu tantangan demi satu tantangan, satu era demi satu era yang sungguh menakutkan. Dengan segenggam ketenangan dari Tuhan, maka ketenangan itu akan memberikan suatu kelegaan. Tuhan Yesus pernah dalam hidupnya mengerti dan tahu persis akan segala pembawaan zaman, akan apa-apa yang dirasakan manusia, sehingga Tuhan Yesus pernah memberikan satu ajakannya kepada orang-orang di dalam segala kesusahan mereka. Marilah, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku, hei semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, dan jaminannya jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ajakan Tuhan Yesus ini biarlah menjadi satu solusi yang pasti, solusi yang akan memperteguhkan langkah mantap kita ke depan menghadapi segala era zaman yang semakin menakutkan ini, untuk kita tetap hadir penuh ceria, penuh kemenangan, untuk kita tahan di dalam menghadapi segala era, dan untuk kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kiranya kasih Kristus Yesus, Tuhan Gembala yang agung, boleh memberikan satu yang terbaiknya untuk kita. Amin.